Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada Bapak Ayatullah Misal Musafi selaku dosen pengampu kebijak mata kuliah kebijakan dan pelayanan publik. Di sini saya akan, oke baik sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Raihan Nur Ma'ruf dengan NIM 17 13 13 42 20 20. Di sini saya akan memaparkan evaluasi kebijakan publik di KP Tanu Brata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan atau Video Indonesia. Untuk latar belakangnya, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Disinilah peran KP seperti Video Indonesia sendiri karena turut memastikan bahwa laporan keuangan lembaga-lembaga tersebut disusun secara wajar dan dapat dipercaya. Sebagai jaringan video global, KP Tanu Brata Susanto Wahmi Babang dan rekan menerapkan kebijakan pelayanan audit yang mendukung meningkatkan kualitas tata kelola di sektor publik. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut dihadapkan pada sejumlah tantangan. Melalui laporan ini, evaluasi dilakukan untuk menilai secara kritis sejauh mana kebijakan pelayanan publik video Indonesia berjalan efektif dan adaptif. Penilaian dilakukan berdasarkan indikator transparansi, efisiensi, responsivitas, dan partisipasi dalam proses audit yang pada akhirnya bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk meningkatkan mutu layanan audit sektor publik ke depan. Selanjutnya yaitu ada analisis efektivitas kebijakan berdasarkan indikator. Evaluasi kebijakan ini dilakukan dengan mempertimbangkan 4 indikator utama yang digunakan dalam menilai efektivitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas, efisiensi, responsivitas, dan partisipasi. Yang pertama ada transparansi. Kebijakan internal BDO mewajibkan setiap proses audit dilakukan dengan standar yang berlaku. Auditor tidak hanya memberikan opini, tetapi juga menyampaikan temuan, kelemahan, dan serta rekomendasi perbaikan secara tertulis. Namun, dalam praktiknya, tidak semua entitas pemerintahan mampu menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan tepat waktu. Hal ini menandakan bahwa meskipun dari sisi auditor transparansi telah dilakukan, akuntabilitas tetap tergantung pada respon institusi klien. Yang kedua ada efisiensi pelayanan publik. Video menggunakan sistem audit digital seperti APT atau Audit Processing Tools, dan perangkat analisis data seperti EDA yang secara signifikan mempercepat proses pengumpulan dan analisis data. Auditor dapat mengakses dan menganalisis ribuan transaksi dalam waktu singkat, namun efisiensi ini tidak terlalu membanding lurus dengan efisiensi dari sisi klien. Banyak entitas sektor publik masih menggunakan sistem manual. Kebijakan efisiensi ini juga baru sepenuhnya efektif jika ada sinergi teknologi utama antara auditor dan klien. Kemudian ada responsivitas terhadap kebutuhan klien. Kebijakan pelayanan mendorong dialog dua antara auditor dan klien, namun responsitivitas ini sering dibatasi oleh birokrasi internal di klien, di mana auditor menghadapi kesulitan mendapatkan data secara cepat karena keterbatasan SDM atau kurangnya pemahaman terhadap urgensi audit. Kemudian adanya partisipasi masyarakat secara tidak langsung. Hasil audit video terhadap eh, misalnya digunakan oleh manajemen atau kementerian terkait sebagai dasar perbaikan layanan. Namun, partisipasi publik terhadap proses ini bersifat pasif karena masyarakat tidak memiliki akses langsung terhadap proses audit maupun pelaporannya, kecuali ringkasan yang dirilis oleh instansi pemerintahan. Di sisi lain,
belum ada mekanisme dari KP untuk transparansi hasil audit secara publik. Kemudian ada temuan masalah, yaitu ada ketimpangan digitalisasi antara sistem audit dan sistem klien menyebabkan hambatan efisiensi. Terhadap ketimpangan yang cukup besar antara tingkat digitalisasi yang diterapkan oleh BDO dan kesiapan digital klien oleh sektor publik. Akibatnya, proses audit yang harusnya berjalan efisien justru malah terhambat oleh kesenjangan sistem. Yang kedua, ada minimnya literasi angkutan publik pada level teknis, di mana entitas menyebabkan proses audit ini lebih administratif dan substansial. Banyak staf atau entitas pemerintah yang belum sepenuhnya memahami prinsip standar akuntansi pemerintah atau proses audit berbasis resiko. Akibatnya, proses permintaan klarifikasi atau penyusunan kertas kerja sering tidak ditanggapi secara cepat dan tepat. Kemudian ada kurangnya mekanisme komunikasi publik terkait hasil audit membuat nilai transparansi kebijakan hanya berlaku di level internal. Karena keterikatan prinsip kerahasiaan klien, BDO tidak dapat mengungkapkan hasil audit ke masyarakat secara terbuka. Di sisi lain, entitas sektor publik yang diaudit juga tidak terlalu meneruskan temuan tersebut kepada publik secara informatif. Ini menciptakan kesenjangan antara tujuan audit sebagai kontrol sosial yang kenyataannya di lapangan justru membatasi akses informal publik. Kemudian selanjutnya ada keterlambatan respons dari entitas terhadap temuan audit menunjuk lemahnya sistem umpan balik balik kebijakan pelayanan audit. Tidak tidak adanya mekanisme informal yang menjembatani komunikasi pasca audit antar auditor, entitas sektor publik atau pemangku kepentingan eksternal menyebabkan rekomendasi audit ini sering berakhir sebagai dokumen tanpa tindak lanjut sistematis. Evaluasi terhadap efektivitas kebijakan pelayanan audit tidak dilakukan secara berkala sehingga tidak ada feedback loop yang memperbaiki kualitas pelayanan secara terus-menerus. Selanjutnya, ada rekomendasi dan perbaikan. Untuk mengatasi berbagai temuan dan masalah di atas, dibutuhkan kebijakan berbasis bukti yang tidak hanya memperbaiki sisi teknis pelayanan, tetapi juga mendorong perubahan sistemik dalam pola relasi antara auditor dan entitas publik sebagai penerima layanan audit. Yang pertama yaitu ada mendorong integrasi sistem digital antara auditor dan klien publik. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan interoperabilitas sistem informasi keuangan antara entitas sektor publik dan auditor eksternal. Mengambil peran sebagai mitra teknologi dengan membantu pengembangan formal digital standar. Kebijakan ini menjembatani kesenjangan digital dan meningkatkan efisiensi lintas institusi. Yang kedua ada edukasi keberlanjutan bagi SDM di sektor publik. BDO dapat memperluas perannya sebagai institusi profesional dengan berkontribusi dalam penguatan kapasitas klien publik. Salah satu bentuk implementasinya adalah penyelenggaraan pelatihan rutin terkait audit SAP governance di instansi yang menjadi klien audit. Pelatihan ini juga tidak meningkatkan pemahaman tetapi juga mendorong responsivitas dan kematangan tata kelola entitas publik. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan keterbukaan informasi eksternal. Untuk memperkuat transparansi kepada masyarakat, KAP dapat mempertimbangkan penyusunan ringkas hasil audit yang bersifat informatif namun tidak melanggar kerahasiaan klien. Ringkasan tersebut dapat dipublikasi atau di situs resmi atau sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian ada yang keempat yaitu pembentukan forum evaluasi kebijakan audit sektor publik. Pemerintah dapat menganalisasi forum evaluasi tahunan untuk menilai
efektivitas pelayanan audit di sektor publik. Forum ini juga dapat melibatkan auditor, klien publik, regulator, akademisi, dan serta perwakilan masyarakat sipil. Dari forum ini diharapkan muncul umpan balik balik langsung yang bisa digunakan untuk menyusun kebijakan pelayanan audit yang lebih partisipatif, adaptif, dan akuntabel. Oke, baik. Untuk kesimpulannya, melalui kebijakan internal seperti penggunaan teknologi audit digital, pendekatan berbasis komunikasi dua arah, dan penyusunan laporan audit yang komprehensif, berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publik yang secara tidak langsung. Perusahaan tidak hanya menempatkan diri sebagai penyedia jasa profesional, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendorong perbaikan tata kelola sektor publik. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi beberapa tantangan signifikan. Hal ini menandakan bahwa meskipun kebijakan video bersifat progresif, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kesiapan institusi publik sebagai pengguna layanan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi kebijakan antara auditor, regulator, dan antara entitas publik meningkatkan kualitas pelayanan audit. Dan Video Indonesia juga perlu memperluas peran edukatif dan advokatifnya terhadap klien di sektor publik. Baik, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.